Halo pemirsa, selamat datang di program Ngopi Ngobrol Pintar bersama saya Emiliana Mela dan narasumber hari ini ada Gandum Senatama. Halo, selamat pagi Kak. Ini lepas dulu aja ya. Iya. Halo, selamat siang. Oh siang ya, pagi menjelang siang. Oh iya. Nah, pemirsa ini sama kita sekarang sudah ada Kak Gandum. Kak Gandum ini adalah bisa dibilang founder dari PACE, Pacitan Cerdas. Seperti itu. Gitu. Dan kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar komunitas yang dibangun sama Kak Gandum. Ini ada PACE, Pacitan Cerdas. Boleh diceritain Kak Gandum awal dari latar belakang terbentuknya PACE ini sebenarnya apa dan sudah berapa lama? Oke, kalau berbicara PACE, Pacitan Cerdas ini emang basicnya itu ada di Pacitan tepatnya. Gitu. Latar belakang yang mensupport saya untuk mendirikan PACE ini emang berdasarkan pengalaman pribadi. Apa yang saya lakukan pada saat mahasiswa kemarin, kayak di sektor pendidikan khususnya, karena emang ini di bidang pendidikan, kayak gitu. Dan apa yang saya alami terus kok di Pacitan itu nggak ada, tapi di Malang itu ada, karena emang saya kuliah di Malang di Universitas Brawijaya, kayak gitu. Di Pacitan kok nggak ada itu. Pada satu ketika itu aku ikut event cukup besar ya gitu di Bali tahun 2018. Di situ pesertanya itu teman-teman dari sekolah kayak gitu, SMP sama SMA, dan kebetulan itu kalau nggak salah saya atau sama teman saya itu menjadi peserta yang umurnya paling banyak gitulah ya, umurnya paling banyak gitu. Ya. Terus saya tanya sama adik-adik, loh kok kamu udah bisa ikut join acara seperti ini kayak gitu. Terus iya Kak, ini ada kemarin ada info dari guru BK kayak gitu. Oh kayak gitu, bagus ya guru BK kalian kayak gitu. Terus aku mikir, loh kok di Pacitan kok nggak ada informasi semacam kayak gini. Nah, itu salah satu alasan terkuat sebenarnya. Alasan terkuat saya membangun dan bersama teman-teman di Pacitan untuk membangun sebuah komunitas PACE yang emang fokusnya ini di bidang pendidikan gitu. Seperti itu. Dan ada lagi yang membuat saya yakin kalau di Pacitan ini membutuhkan sebuah gerakan di bidang pendidikan, itu kurangnya informasi tentang penunjang teman-teman mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Contoh seperti teman-teman, karena emang di Pacitan itu ada beberapa kampus juga, terus teman-teman juga sebenarnya wajib dan tahu tentang apa aja tentang pendidikan. Contohnya ini di informasi beasiswa. Nah, informasi beasiswa di Pacitan sendiri sangat minim ya gitu, dan hanya beberapa kalangan aja yang mendapatkan informasi tersebut. Dan saya sama teman-teman PACE lainnya berniat untuk memberikan informasi beasiswa itu setidaknya satu hari itu satu. Tapi bukan kita menyediakan beasiswanya, tapi kita memberikan informasi kalau di sini tuh ada beasiswa gitu. Menjadi wadah ya? Iya betul, biar teman-teman itu ada, oh di negara ini ada informasi, ada beasiswa buka gitu, di kampus ini ada beasiswa. Nah di situ akhirnya alhamdulillah banyak yang mendukung tentang program-program kita, khususnya apalagi di informasi beasiswa itu. Di bidang pendidikan. Iya betul. Dan untuk komunitas PACE ini udah berapa lama berdirinya, dari tahun kapan mulai membentuk komunitas PACE? Oke, kalau berbicara terbentuknya dan karena aku membentuk PACE ini dulunya aku juga riset dulu kecil-kecilan kayak gitu, apa sih menjadi kebutuhan teman-teman di Pacitan khususnya yang pendidikan kayak gini. Terus akhirnya aku riset itu dari tahun 2020, itu pas awal corona sih, corona masuk. Terus aku riset apa sih menjadi kendala teman-teman pada saat di bidang pendidikan khususnya. Terus kayak gimana Bapak Ibu guru, terus di lapangan apakah sudah ada wadah yang pas atau belum kayak gitu. Nah dari situ ya udah kayak gitu aku mengumpulkan teman-teman yang satu visi misi, karena kalau menurut aku kalau satu keluarga nggak satu visi misi itu akan susah untuk berjalan kayak gitu. Nah akhirnya gerakan pertama dari PACE ini, kegiatan kita PACE pertama ini di bulan Maret tahun ini. Tahun kemarin 2021. Ini genap 1 tahun sih, lebih tepatnya 2021 kita mulai pergerakan langsung kita menyasar di TK dulu, awalnya di TK.
terus kita melihat banyak yang pengen didatengin sama teman-teman Pace, request di desa mana kayak gitu, karena emang kita juga berniat kayak gitu untuk keliling di 12 kecamatan yang di Kabupaten Pacitan kayak gitu, dan sampai saat ini sudah 5 kecamatan dan total kurang lebih 11-an desa di kabupaten. Berarti dari sekolahnya juga udah banyak juga yang dikunjungi. Iya, alhamdulillah. Kalau untuk sekolahnya ini berarti dari TK, SD, SMP, SMA, atau untuk yang sudah didatangi itu hanya TK dan SD saja? Kalau ini sasaran ya lebih tepatnya kalian itu. Sasaran itu kalau dari teman-teman Pace kita menyasar semua kalangan sih sebenarnya. Cuman untuk beberapa event kita itu lebih di generasi Z sama POZ kayak gitu. Jadi kita lebih sering di TK, SD, MI kayak gitu, dan bahkan pernah juga di SMK kayak gitu. Itu sih. Berarti kira-kira dari Pace terbentuk sampai saat ini tuh udah sekitar 1 tahun. Iya, 1 tahunan. Benar, 1 tahunan. Dan yang menginspirasi untuk membentuk komunitas ini apa? Komunitas ini dibangun sama Kak Gandum sendiri? Kebetulan yang menginisiasi emang ya saya gitu. Cuman karena aku nggak bisa bergerak sendiri, akhirnya aku mengumpulkan teman-teman yang satu visi misi yang aku sebutkan tadi. Ya udah, akhirnya kita oke, ya udah, akhirnya jalan untuk bikin suatu gebrakan di Pacitan kayak gitu. Akhirnya mereka orang-orang tuh apa sih ini ya gitu, pada kepo kayak gitu. Itu sih. Oke. Dan di komunitas ini kira-kira ada berapa orang sih Kak yang udah tergabung? Ini sistemnya seperti apa? Oke. Kalau teman-teman yang bergabung di Pace ini sifatnya itu volunteer ya, volunteer sukarelawan kayak gitu. Dan kalau misal kemarin kita sudah sempat oprek volunteer kayak gitu, dan ini volunteernya itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Kalau teman-teman mau lanjut ya dipersilakan, kalau enggak ya tidak apa-apa gitu. 1 tahun, setelah itu ya nanti kita akan oprek lagi kayak gitu, karena ini sudah 1 tahun, nanti terdekat lagi kita akan open recruitment kayak gitu. Dan kalau misal kayak gitu, kita sering kolaborasi sama teman-teman yang ada di rumah Pacitan kayak gitu, dan kita juga sering kolaborasi sama teman-teman yang pelaku di bidang pendidikan yang di Malang kayak gitu, juga sering banget kayak gitu. Selagi ada yang bisa diajak kolaborasi, kita nggak pernah nolak. Iya, apalagi sekarang zamannya ya kolaborasi harus kolaborasi. Dan di komunitas Pace ini ada tagline gayuh gagayuhan, benar nggak nih? Betul. Ya benar ya. Betul, gayuh gagayuhan. Itu kan artinya apa Kak? Kalau berbicara gayuh gagayuhan, karena emang kita fokusnya itu untuk meraih cita-cita. Yeah. Jadi arti kata gayuh gagayuhan itu kan dari bahasa Jawa. Yeah. Gayuh itu mengayuh kayak gitu kan, mencapai. Terus gegayuhan itu impian. Jadi mencapai impian atau bisa diibaratkan mencapai cita-cita gitu. Oke, jadi mencapai cita-cita bersama dengan komunitas. Sesuai fokus dari Pace sih. Oke, fokusnya di pendidikan ya. Betul. Dan untuk tujuan dan goals dari komunitas ini apa Kak? Kalau tujuan dan goals yang paling utama, aku pengen membantu teman-teman di bidang pendidikan, memberikan wadah khususnya karena emang di Pacitan ini karena sistem pemerintahan dan letak geografisnya itu sangat unik buat aku, karena emang terpusat dan geografisnya ini sangat unik. Tadi ada gunungan, terus laut, pesisir gitu, jadi dia sedikit menghambat untuk mendapatkan informasi. Nah dari situ mencoba untuk memberikan informasi, memberikan wadah, siapa tahu membantu dan sedikit membantu teman-teman untuk berkarya khususnya di bidang pendidikan untuk mencapai cita-cita yang lebih tinggi seperti itu. Oke, biar lebih mudah mendapatkan informasi. Iya betul. Bisa mencapai apa yang diinginkan dari teman-teman. Dan jangan sampai juga apa yang aku alamin di kasus di event yang sebelumnya tadi itu terjadi pada teman-teman kayak gitu, dan aku pengen teman-teman itu enggak istilahnya kuper kolot gitu loh, jadi selalu update tentang informasi di bidang pendidikan khususnya gitu. Oke. Dan kita pengen tahu nih kalau program dari
Pacitan Cerdas ini tuh ada berapa program dan apa aja? Oke, kalau berbicara program kita ada offline sama online sih. Wah, menarik. Gimana? Iya, karena emang ini kita berdirinya di tengah pandemi. Iya, kita mau online aja gitu. Dan tapi sekarang udah agak lengang ya. Udah bisa untuk kegiatan offline, kita juga ada kegiatan offline. Untuk kegiatan offline kita seringnya itu pace kelas. Kita masuk ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, ke gang-gang kayak gitu. Terus kita mengajar di situ dengan tema-tema yang selalu update dan menarik kayak gitu dan penting kayak gitu. Dan untuk yang lainnya, yang kegiatan offline kita juga sering melakukan pace workshop. Jadi kita sering melakukan pelatihan-pelatihan. Yang terakhir itu kita melakukan pelatihan membatik sama eco-print. Jadi itu di Pacitan? Di Pacitan. Jadi nanti kita mendatangkan narasumber, kita bimbing untuk membatik terus membuat kerajinan eco-print seperti itu. Itu untuk yang offline. Nah untuk yang online seperti yang aku bilang tadi, setiap harinya itu aku sama teman-teman pasti akan share informasi tentang beasiswa, terus pertukaran pelajar, terus kuis-kuis menarik di Instastory, terus di bio Instagram ya, kita mainnya di Instagram sama di TikTok. Di bio Instagram ini kita juga sering mengupdate tentang microblog buat bacaan teman-teman kayak gitu. Jadi microblog di sini berguna buat teman-teman untuk mendapatkan informasi lebih global kayak gitu dan selalu up to date. Itu sih keunggulan dari kita program-programnya. Jadi kalau untuk dari program yang offline, program offline itu biasanya sasaran audiensnya adalah anak-anak gitu ya? Iya, lebih banyaknya ke anak-anak gitu. Cuman ada juga yang kita selalu bawa kalau kegiatan offline itu, kita selalu mengadakan lapak untuk dolanan itu yang permainan tradisional itu. Jadi kita tetap memperkenalkan ke teman-teman permainan tradisional. Siapa tahu juga Mela pasti kangen kegiatan kayak balap karung, terus makan kerupuk kayak gitu. Nah itu kita tetap ada. Itu kegiatannya tetap ada setiap ada pace kelas. Iya, di kegiatan offline itu pasti ada kayak gitu. Menarik. Dan ini sih yang jadi keseruan di lapangan itu kayak anak-anak pasti pengen ikut semua gitu kan, ikut semua. Terus Mas kok aku pengen ikut itu, terus Mas ini kayak gimana kayak gitu. Jadi kayak merecall kembali sih sebenarnya. Dan teman-teman volunteer pun kayak asik sendiri karena kan emang adik-adik udah kita kenalkan kayak gini dan pasti mereka mungkin sudah lupa kayak gitu, dan kita mencoba untuk merecall kembali. Dan menjadi salah satu keunikan dari Pace itu seperti itu. Jadi kita tetap menerapkan dan memperkenalkan nilai-nilai luhur. Yang contohnya itu melalui permainan tradisional. Itu wajib hukumnya di setiap kegiatan offline. Menarik ya, ini masih membawa permainan tradisional gitu. Ini kan audiensnya berbeda ya, generasinya beda gitu dengan kita ya. Kalau dulu kita masih main permainan kayak mungkin balap karung atau tarik tambang gitu ya. Kalau sekarang itu mungkin ada nggak sih Kak yang aku nggak tahu permainan ini gitu dari anak-anak itu gimana? Kalau dari adik-adik pasti mereka pasti ada yang gitu. Ini permainan apa nih Kak gitu? Pasti ada yang menanyakan, Kak ini kayak gimana, terus sistem permainannya kayak gimana, terus ini gimana kayak gitu. Ya, padahal itu dulunya familiar dan pasti mereka akan mengalami kesulitan dan kesusahan kan. Misal ini ya, main kelereng, itu kan harus pakai jari gini kan. Nah, itu kalau nggak benar-benar pas, bola kelereng itu akan jatuh sendiri. Nah itu butuh waktu untuk belajar sih sebenarnya biar ekspor istilahnya kayak gitu. Dan anak-anak itu ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu juga. Bahkan ada yang nggak tahu coklat itu loh, yang dapon itu cuma gini-gini. Nah itu ada juga yang belum paham gitu. Ya namanya juga zaman gadget ya, gadget gawai ya gitu. Jadi kita tetap jangan sampai nilai-nilai luhur ini tetap jangan sampai hilang. Gitu. Iya. Wow, lumayan ya. Dan ini tadi kan ada kegiatan online-nya. Dan kalau untuk audiens online-nya udah pasti ya mungkin mahasiswa juga bisa ya, betul. Dari microblogs itu tadi. Kalau kegiatan online ini sebenarnya semua bisa melihat sih, semua bisa merasakan apa yang kita sediakan khususnya itu.
Bahkan kalau Mela kepoin di akun sosial media kami maupun di TikTok, Instagram, itu sebenarnya semuanya bisa mengakses dengan gratis kayak gitu. Dan kita setiap harinya juga memberikan informasi-informasi, dan itu sangat berguna teman-teman, apalagi kalau teman-teman yang fokusnya sedang mencari sesuatu yang gratis di bidang pendidikan, yaitu beasiswa. Nah itu cocok banget kayak gitu, karena emang kalau di dunia kayak gini, di dunia pendidikan maksudku, itu sangat minim sih sebenarnya kalau berbicara, karena akses untuk beasiswa itu karena emang ada beberapa agak tricky gitu sih. Jadi kemarin aku mendapatkan informasi, karena informasi yang aku dapat pun itu sudah akurat gitu, jadi nggak abal-abal tentunya, dan aku peroleh dari teman-teman aku yang kuliahnya di luar kayak gitu. Terus dia share, karena kita ada dijoinkan di grup kayak gitu, terus aku share ke teman-teman kayak gitu sih. Oke. Dan komunitas ini itu tadi diceritakan sama Kak Gandum kalau PACE ini dibangun di masa-masa pandemi. Betul, gitu. betul. Kesulitannya apa Kak? Pasti ada kesulitan dong. Kalau kesulitan pasti itu ya pandemi, paling utama itu kayaknya alasannya adalah pandemi. Wajibnya itu ya pandemi itu. Terus yang kedua ini kesulitan dari di tengah pandemi, karena emang letak geografisnya di Pacitan itu pegunungan. Terus kita membutuhkan sangat effort yang tinggi, karena dari titik lokasi basecamp kita ke basecamp penerjunan itu melalui kelak-kelok, jurang, terjal, makadam kayak gitu. Nah itu menjadi tantangan. Terus di sisi lain keberadaan sinyal. Ada waktu momentum itu kita membutuhkan urgent banget untuk mendownload media yang kita mau siapkan itu. Nah itu kita lost sinyal itu, di situ tuh nggak ada sinyal, karena emang di hutan dan nggak ada kayak akses. Bener-bener itu kalau orang mau berkomunikasi itu harus turun dulu kayak gitu. Itu membutuhkan effort yang lebih tinggi juga kayak gitu. Dan kalau di Pacitan itu sarana dan prasarana sih kayak gitu. Jadi kalau katakanlah di Pacitan nggak ada, katakanlah kalau ada event pasti aku bawanya dari Malang, terus aku bawa ke pulang, atau nggak aku kirim melalui ekspedisi untuk ke Pacitan gitu. Itu sih effortnya. Tapi semuanya itu seru sih menurut aku. Karena membekas dan mengena. Dan apa ya, masih banyak juga kan orang yang kayak kita yang udah terbiasa tinggal di tempat yang semuanya bisa gitu. Aksesnya mudah semua, gitu. Internet lancar gitu kan. Dan ketika kita ikut kegiatan untuk ke tempat-tempat yang sinyalnya kurang, akses jalannya agak susah, itu tuh punya ingatan dan memori dan juga pengalaman yang menarik untuk diri sendiri. Dan yang menjadi tantangan juga itu karena emang teman-teman PACE yang volunteer tetapnya kita itu domisilinya itu nggak di Pacitan semua. Domisilinya itu nggak di Pacitan semua, dan aku pun domisilinya juga nggak di Pacitan. Semuanya itu di luar Pacitan semua. Jadi kalau kita ada kegiatan itu baru pulang kayak gitu. Kalau kita waktunya cocok ya pulang, kalau enggak ya biasanya teman-teman nitip apa gitu, bantu secara online kayak gitu aja gitu. Karena emang sifatnya volunteer, aku nggak bisa memaksa secara keseluruhan kayak gitu. Yang penting teman-teman tetap komunikasi dan memberikan sesuai apa yang teman-teman bisa gitu, udah membantu banget sih untuk aku. Berarti itu volunteernya yang domisilinya di Pacitan ini ada juga dong? Ada, cuman 2 orang aja. 2 orang. Dari semua volunteer yang ada saat ini itu cuma 2 orang yang stay di Pacitan, 2 orang. Jadi tetap jalan ya programnya. Karena emang sistemnya kalau kita mau rapat pakai media online kayak gitu, terus kegiatan kita juga masih bonding secara online, tanya-tanya, terus sharing-sharing secara chat-chatan gitu, secara online gitu. Meskipun kita nggak ketemu secara langsung kan, ya di zaman teknologi kan bisa dimanfaatkan ya. Gitu. Kalau untuk program yang dalam waktu dekat ada nggak Kak yang akan dijalankan? Kalau program waktu dekat ini, karena ini hari Rabu ya, besok Sabtu itu ada kegiatan sebenarnya kita, kegiatan PACE kelas itu secara offline, dan kebetulan besok itu di desaku sendiri kita mengajar di MI Kupi kayak gitu, namanya itu Desa Widoro, itu di MI Kupi Widoro. Nah itu nanti kita mengajar dan bermain permainan tradisional tentunya, dan nanti kita akan membawakan tema tentang cita-cita dan kesehatan reproduksi itu. Dan nanti
itu yang terdekat, paling dekat ya. Nanti di bulan puasa itu banyak kegiatan-kegiatan dan nggak cuma diikuti oleh teman-teman yang di Pacitan aja, karena itu kegiatannya secara online. Itu ada kelas, namanya nanti kelas, dan kita akan berkolaborasi sama salah satu apa ya, bisa dikatakan perusahaan asing yang terkenal banget, dan teman-teman nanti bisa join, apalagi ini secara online gitu. Saya tahu teman-teman bisa tergabung kan gitu. Iya, kita untuk membantu juga dari komunitas Pace kan, Pacitan Cerdas, untuk bisa gayuhan bersama. Mungkin teman-teman kalau bisa mampir di akun sosial media kami di @pacitan.cerdas atau di TikTok Pacitan Cerdas. Nah itu kita sering memberikan informasi-informasi dan kita akan share kegiatan-kegiatan kita. Itu siapa tahu kan menginspirasi kayak gitu. Iya, betul. Terakhir ke Gandum, mungkin ini ada tadi ngomongin tentang cita-cita ya, mungkin bisa kasih pesan gak sih? Misalnya nih waktu kegiatan itu ada ketemu dengan anak yang cerita, aku belum punya cita-cita, saya belum punya cita-cita. Gimana nih Kak? Sebenarnya iya. Itu terjadi di waktu aku riset. Itu benar, itu terjadi pada waktu aku riset. Di satu kolom pertanyaan aku nulis iseng aja sih, ngetes aja orang-orang gitu. Terus pertanyaan itu, apakah Anda percaya dengan cita-cita? Gitu. Terus dari sekian banyak orang yang menulis, satu orang aja itu ngeklik tidak percaya. Itu kayak aku mikir, kok bisa ya orang nggak percaya dengan cita-cita gitu. Dan itu menurut aku, oke, ini perlu di pendekatan, ini perlu waktunya untuk kita lakukan bonding dan pemahaman yang lebih intens gitu. Dan biasanya orang-orang yang seperti itu memang butuh waktu yang lama sih, butuh waktu lama untuk memberikan pemahaman lebih detail dan lebih dalam gitu. Sebenarnya kalau orang mempunyai power, apalagi kalau dia mempunyai sisi power, katakanlah tokoh publik, terus dia bilang aku nggak percaya sama cita-cita. Nah itu akan mempengaruhi orang di sekitarnya dia. Misal aku nggak percaya sama cita-cita, dan memang kok cita-cita ada nggak ya kayak gitu. Nah itu kayak terngiang-ngiang, oh cita-cita itu nggak penting kayak gitu. Nah itu akan berpengaruh dan dampaknya itu sebenarnya sangat besar. Meskipun dari sekian banyak, katakanlah 25 sampel ya, 25 sampel, satu orang dia nggak percaya dengan cita-cita, 24 orang ini bisa aja berubah pikiran dia akan maju mundur dan ya nggak cantik gitu loh. Jadi kayak ya akhirnya akan mengalami kemunduran gitu untuk mencapai goals dari Pace itu tadi kayak gitu. Dan di sisi lain itu menjadi tantangan sih, pasti akan menemukan banyak orang-orang seperti itu pasti. Dan mungkin Mela nanti setelah ini juga akan ketemu sama orang-orang biasanya, ngapain sih kuliah lah gitu. Itu pasti akan ada omongan-omongan seperti itu. Kamu cewek harusnya belajar masak, harus belajar menjadi seorang ibu ya gitu. Nah, padahal menurut aku pendidikan itu ada sebuah fondasi kita akan berdiri nanti ya gitu. Kalau fondasinya aja nggak kuat, istilahnya nggak mencakar tanah kayak gitu, nah itu kita nggak akan bisa berdiri secara kuat. Meskipun nanti ketemu dengan angin tornado sangat kenceng kayak gitu, kita ya akan runtuh juga ujung-ujungnya karena fondasi pendidikannya itu tadi nggak kuat ya gitu. Jadi pernah ada juga yang pernah seperti itu. Ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau bisa kita ajak untuk ayo kita bisa membangun cita-cita. Iya kayak gitu. Makanya kalau ketemu orang seperti itu, kalau nggak percaya dengan omongan kita ya diajak aja sih sebenarnya. Ya udah ayo aja gitu. Ikut kegiatan kita, biar tahu bagaimana serunya di lapangan, terus bagaimana sulitnya mengedukasi orang dengan jangan asal nyeplos bahwa dia tidak percaya dengan cita-cita itu. Berbahaya sih sebenarnya. Dan kalau bisa disampaikan sama pemirsa, mungkin harapan untuk pendidikan, apalagi di Pacitan gitu ya, pastinya khususnya, itu harapannya apa nih Kak Gandum? Kalau harapan dari saya sendiri, dari teman-teman Pace, mewakili teman Pace, yang menjadi kendala semoga menjadi sebuah solusi buat aku, karena di setiap kendala itu pasti ada solusi. Tinggal kita tidak tinggal diam,
pasti ada sebuah solusi yang memberantas semua itu di setiap kendala. Terus harapanku mungkin teman-teman yang nonton video kita di kesempatan kali ini, barangkali obrolan kita berdua ini menginspirasi teman-teman untuk membuat gerakan yang lain-lain. Itu dipersilakan sesuai dengan potensinya masing-masing aja sih. Nggak harus di pendidikan. Kalau teman-teman excitednya di teknologi, ya itu monggo dipersilahkan. Kalau teman-teman sukanya di budaya, ya silahkan, tergantung teman-teman minat bakatnya itu di mana gitu. Dan jangan sampai teman-teman merasa menyesal di kemudian hari karena kalian tidak membuat sesuatu di masa yang lampau. Iya, apalagi untuk membangun daerah. Iya, betul kayak gitu. Dan untuk pendidikan secara khususnya di Indonesia gimana Kak? Kalau berbicara pendidikan secara khusus, ini sebenarnya luas banget ya. Indonesia itu sangat luas, di banyak pulau, terus karena emang sebenarnya ini sudah bagus untuk pendidikan karena emang standarisasi setiap kepulauan itu sudah berbeda-beda gitu. Di Kepulauan Sumatera berbeda, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bagian timur, itu setiap wilayah punya standar yang berbeda-beda. Itu sebenarnya sudah bagus, cuman nanti yang menjadi evaluasi bagaimana peraturannya itu harus benar-benar dijalankan dulu, jangan sampai di setengah jalan langsung diganti lagi. Nah itu akan memberatkan di wilayah-wilayah tertentu kayak gitu, dan itu akan merugikan dari teman-teman. Di sini sudah selesai, tapi di sana belum selesai. Di sini mau bergerak maju, tapi di sana baru memperkenalkan program yang lama. Itu kan ujung-ujungnya akan mempersulit dari tenaga pendidik dan juga sivitas akademika yang lainnya. Gitu. Jadi itu harapannya Harapannya seperti itu. Di Indonesia seperti itu. Dan nah pemirsa, itu tadi obrolan kita cukup panjang dengan Kak Gandung dari komunitas Pacitan Cerdas. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Mela dan bersama narasumber saya Kak Gandung Senatama. Bersama narasumber saya Kak Gandung Senatama. Terima kasih, sampai jumpa.